Halo, sahabat-sahabat properti, kembali lagi dengan saya Jenny Kam Property Agent. Sahabat-sahabat, hari ini saya ada di kawasan BSD, tepatnya ada di Telaga Golf. Nah, sahabat-sahabat, saya mau ngajak kita untuk mereview satu rumah yang ada di kawasan ini. Nah, saya itu ada di rumah dengan luas tanah 644 meter persegi. Nah, sahabat-sahabat bisa lihat dari tampak depannya, dia bergaya modern minimalis ya, dengan warna yang dominan itu abu-abu dan putih, warna natural. Nah, ini adalah carportnya. Kita bisa lihat dari luasan lebarnya, carportnya ini memuat 2 mobil. Nah, bagian untuk taman depan atau front yardnya ini kelihatan lebih besar ya. Banyak sekali rumput-rumput dan juga pohon-pohon yang tepat ada di depan rumahnya. Nah, untuk garasinya itu juga memuat 2 mobil. Jadi total kalau sampai penghuni rumah ini punya 4 mobil, itu bisa diparkir 2 mobil di dalam garasi dan 2 mobil di atas carport. Kita mulai menuju ke bagian pintu utamanya ya. Nah, pada saat sahabat-sahabat masuk, di sini ada stairway-nya atau ada beberapa anak tangga. Jadi kita akan melewati beberapa anak tangga sebelum kita masuk ke bagian teras. Terasnya aja sebesar ini ya, sahabat-sahabat bisa lihat untuk lebaran terasnya. Nah, ini adalah pintu utamanya, sudah dilengkapi dengan wooden door dan double door ya. Nah, kita akan mulai masuk ke bagian dalamnya. Nah, saya mulai masuk ke bagian dalam rumah ini. Sahabat bisa lihat pada saat saya masuk, sahabat-sahabat akan ketemu dengan area foyer. Di sini foyer cukup besar, terus juga diberikan dekor dengan mirror yang ada di sini nih, sahabat bisa lihat ya. Nah, saya berjalan menuju ke sebelah kiri. Di sini ada tempat untuk menyambut tamu. Nah, tempat untuk menyambut tamunya kalau kita lihat itu memuat kursi dengan 5 seater. Nah, untuk yang selalu memperhatikan pencahayaan di rumah ini gitu, boleh dilihat bahwa rumah ini tidak saya nyalakan lampunya. Jadi kondisi siang hari dan saya tidak menyalakan lampu terang seperti ini. Karena dia punya jendela yang besar, kaca-kacanya itu tinggi banget sampai ke atas. Jadi ceilingnya ini tuh tinggi sekali ya. Jadi dia punya konsep double ceiling. Jadi sirkulasi udaranya juga baik. Kemudian pada saat kita masuk lagi, sebelah kiri saya ini adalah powder room. Nah, powder roomnya sudah disediakan dengan cermin, sudah disediakan juga dengan wastafel dan kloset. Nah, sahabat bisa lihat ya, pada saat saya masuk ke rumah ini, saya tuh disuguhkan sama ruangan yang sebesar ini tanpa ada skat sama sekali. Ruangannya tuh terawat sekali, bagus sekali. Di bagian belakang itu juga punya fish pond, tapi juga dilengkapi dengan banyak pepohonan yang ada di bagian belakang. Jadi rumahnya tuh nyaman sekali, asri sekali ya. Jadi untuk tinggal di sini tuh bakal tenang, enak banget, nyaman banget. Nah, sahabat bisa lihat fish pond-nya itu ada 2 bagian juga. Yang di depan saya ini koi fish pond nih. Bisa lihat tuh koinya banyak sekali. Terus juga masih ada pepohonan di sekeliling, masih ada pepohonan, bahkan diberikan rumput-rumput ya di belakang. Nah, untuk area sebelah kanan saya ini juga area fish pond. At the back ada pegolanya yang bisa dipakai untuk kumpul-kumpul. Jadi kalau kita mau ada acara keluarga nih ya, garden party, ini bisa dipakai nih di area belakang gitu. Masih bisa memuat banyak sekali tamu. Nah, ini juga ada area di sini sahabat-sahabat yang tertutup sama kanopi. Sehingga kalau mau ngumpul-ngumpul di sini, mau taruh sofa kecil, mau taruh kursi-kursi kecil, mau taruh meja kecil, ini bisa nih ditaruh di sini. Ini juga ada pintu lipat yang bisa dibuka dan ditutup yang membatasi antara ruang dining area dengan bagian belakang. Sebelah kiri saya ini adalah untuk dapur keringnya. Bentuknya tuh adalah letter L. Sudah disediakan juga dengan sink untuk mencuci piring. Nah, di sini karena ini adalah dapur kering, tidak ada stove di tempat ini. Bisa disediakan tempat juga untuk menaruh kulkas di tempat ini. Drawer-drawernya juga cukup pack ya. Jadi untuk kita yang punya beberapa peralatan makan, peralatan memasak, ini bisa tersusun rapi, tertata rapi di dalam drawer-drawernya. Di lantai pertama di rumah ini, itu tadi kita dapat foyer, tempat untuk menyambut tamu. Ini dining areanya. Nah, di sini adalah lebih tepatnya bisa dibilang sebagai family room. Di sini juga sudah disediakan dengan ceiling yang sangat tinggi. Sofanya kalau kita lihat di tempat ini, sofanya ini bisa memuat 5 seater sofa ya. Lantainya full marmer. Nah, sama seperti area dining area tadi yang disediakan juga dengan pintu lipat.
dan juga mengarah ke bagian belakang. Nah, jadi kita bisa lihat ini mengarahnya ke fishpond ya, dan ada satu pohon di bagian belakang. Pokoknya rumahnya terawat banget deh, udah siap huni, udah bener-bener tinggal masuk aja. Untuk lantai pertama itu ada 2 kamar tidur. Total kamar tidur di tempat ini itu ada 5. Nah, kamar tidur yang pertama itu di sebelah powder roomnya. Sahabat bisa lihat, ini adalah area untuk kamar tidur yang pertama. Kamar tidur kedua di lantai yang pertama itu ada di sebelah family room yang tadi saya bilang. Cuma saat ini dijadikan sebagai working area. Ruangannya sebesar ini. Tapi ini sebetulnya adalah untuk kamar tidur. Jadi untuk kamar ya. Punya kamar mandi dalam yang sudah disediakan dengan shower, wastafel, dan juga kloset. Nah, kita akan mulai menuju ke bagian dapur basah dari rumah ini. Nah, kalau sahabat lihat di sebelah sini, di sebelah dapur kering, itu ada tangga menuju ke bawah. Ini adalah ke arah dapur basahnya ya. Nah, pada saat kita turun ke bawah, sebelah kanan daripada rumah ini itu adalah garasi. Nah, kalau kita menuju ke sebelah kiri, ini adalah dapur basahnya. Jadi tempat di mana si pemilik bisa memasak di sini, juga disediakan dengan kamar mandi dan kamar untuk asisten rumah tangga. Nah, kita akan menuju ke lantai yang kedua dari rumah ini. Tangganya ini juga tangga dengan full marmer dan juga lebar banget tangga ini. Perlu sahabat-sahabat ketahui kalau tipe rumah ini ada sedikit tipe mezzanin, dalam arti sebelum kita menuju ke lantai yang kedua itu ada ruangan di sini. Jadi boleh dibilang berarti rumahnya ini adalah 2,5 lantai. Nah, di sini dijadikan sebagai library room. Kalau sahabat-sahabat punya buku-buku yang banyak gitu, ini bisa dijadikan sebagai tempat untuk menaruh atau menata buku-buku sahabat-sahabat nih. Nah, nggak usah khawatir untuk pencahayaan juga sirkulasi udara. Di sini juga disediakan balkoni yang langsung mengarah ke taman belakang tadi atau fishpond tadi. Nah, jadi kalau sampai kita capek kerja atau capek belajar gitu, kita tinggal lihat nih pemandangan sebagus ini nih di belakang rumahnya. Nah, kita akan menuju ke lantai yang kedua tadi yang saya mention di awal. Kita mulai menuju ke lantai yang kedua ya. Nah, sahabat bisa lihat di lantai yang kedua, ruangannya sebagus ini, sebesar ini nih. Saya tuh pas masuk ke rumah ini, saya tuh langsung tahu kalau rumah ini tuh sangat dirawat sama si pemilik. Lihat aja tembok-temboknya yang putih, ini tetap kelihatan putih, cantik, bersih ya sahabat-sahabat. Jadi ruangan ini besar. Kalau sahabat-sahabat yang suka banyak ada pertemuan di rumah, boleh nih jadikan rumah ini sebagai opsi. Di samping rumah ini juga ada di kawasan yang cukup elit dan juga dia kawasan yang sangat quiet, nggak ramai, nggak di tengah-tengah jalan besar gitu. Jadi sunyi sekali. Ini di sore hari nggak ada suara hilir mudik mobil di depan rumah. Nah, ruangan ini itu juga disertai dengan pintu kaca lipat yang langsung juga punya balkoninya. Balkoninya aja selebar ini ya, yang langsung mengarah ke bagian taman belakang. Nah, kita akan mulai menuju ke master bedroomnya ya. Master bedroomnya itu ada di sini. Jadi pas naik ke tangga langsung menuju ke sebelah kiri itu sudah langsung ketemu dengan master bedroom. Untuk kamarnya sendiri dibagi jadi 3 bagian. Yang pertama tuh bagian untuk working area. Nah, di sini juga disediakan pintu yang menuju ke bagian luar. Jadi kalau sampai penat banget bekerja, kita boleh ngehirup udara luar dengan ada di bagian terasnya ini. Nah, bagian yang kedua itu adalah bednya. Kita bisa lihat ini sudah termasuk dengan bed frame-nya. Di sini udah termasuk dengan backdrop buat TV. Di sini juga ada jendelanya. Di setiap corner dari rumah ini tuh ada jendela. Jadi cahayanya bisa masuk gitu. Nah, bagian ketiga tadi saya bilang dibagi menjadi 3 bagian. Bagian yang ketiga ini adalah area untuk walk-in closet. Jadi walk-in closetnya sahabat bisa lihat sebesar ini nih. Jadi ada 1, 2, 3, dan 4. Jadi bisa memuat sampai 4 bagian ya. 4 bagian untuk menaruh pakaian-pakaian. Di sini juga ada cermin yang bisa dijadikan sebagai dressing table. Ini adalah kamar mandi di master bedroomnya. Sudah disediakan dengan jacuzzinya. Jadi kalau sampai capek kerja bisa pakai facility jacuzzi. Sudah disediakan dengan wastafel dan juga sudah disediakan dengan shower dan klosetnya. Nah, kita menuju ke bagian kamar yang selanjutnya di lantai yang kedua. Nah, ini adalah kamar kedua.
Kamar keduanya ada di sebelah kiri saya. Ini ada kamar keduanya ya. Nah, di sini ada kamar yang ketiga. Kamar yang ketiga sebesar ini. Di sini juga dikasih table yang bisa dipakai untuk bekerja atau untuk mengerjakan PR kalau anak-anak. Di sini juga sudah ada lemari TV-nya dan juga memuat bed. Pasti memuat untuk lemari pakaian. Dan juga ada kamar mandi bagian dalam. Kamar mandi bagian dalamnya sudah disediakan dengan shower, wastafel, dan juga klosetnya. Jadi rumahnya itu sudah ready banget untuk dihuni dan sangat terawat. Nah, sahabat-sahabat, kita sudah di akhir dari mereview rumah yang ada di kawasan Telaga Golf BSD. Nah, gimana sahabat-sahabat rumahnya? Rumah dengan tipe modern minimalis, dengan konsep open space, dengan jendela di mana-mana, ada 5 kamar, luasan 644 meter persegi untuk tanahnya. Rumah ini ada di harga 22M, negotiable. Untuk sahabat-sahabat yang sedang mencari rumah di kawasan BSD, bisa menjadikan ini sebagai opsi untuk mengetahui detail dari rumah ini, ataupun kalau mau mensurvei rumah ini dan melihat secara langsung baik lokasi maupun rumahnya, bisa segera menghubungi saya. WhatsApp saya ada di bawah ini. Nah, sahabat-sahabat juga bisa mensubscribe YouTube channel saya dan dinyalakan loncengnya supaya mendapatkan notifikasi dari saya untuk next videonya. Nah, saya juga punya beberapa sosial media yang bisa di-follow. Sosial media saya ada di Facebook, Instagram, dan juga TikTok. Untuk sahabat-sahabat dapat beberapa listingan-listingan yang saya sedang pasarkan, baik itu primary maupun secondary. Thank you udah mengikuti saya hari ini. Sampai jumpa di next video. Bye!